Oke, selamat malam. Kami dari tim TRM 407 dengan judul Video Safety Induction di Poli Batam, khusus Gedung Utama dan Gedung Tekno. Di sini kami membuat proposal bisnis industri kreatif dengan nama bisnis kami yaitu Step Studio. Yang mana di Step Studio ini akan membuat memperbaiki sepatu, desain sepatu dan lainnya. Untuk berikut ini adalah tim yang mengerjakan proposal bisnis ini. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Dimas. Dan untuk ringkasan eksekutif, Step Studio merupakan bisnis yang bergerak di bidang perawatan dan restorasi fashion dengan fokus utama pada layanan, repair, dan custom sepatu. Bisnis ini lahir dari sebuah permasalahan nyata di pasar, mayoritas jasa reparasi sepatu konvensional tidak menerima layanan kostumisasi desain. Sementara jasa cuci sepatu yang memiliki keahlian teknis untuk perbaikan berat. Step Studio hadir sebagai solusi yang memandukan keahlian teknis restorasi dengan sentuhan seni visual. Target pasar kami mencakup sneakerhead, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga koleksi sepatu yang ingin memperpanjang usia pakai sepatu kesayangan mereka atau memberikan tampilan visual baru yang eksekutif. Untuk latar belakang, perkembangan tren sneaker kultur dan meningkatkan harga sepatu branded mendorong perubahan perilaku konsumen untuk tidak memilih, merawat, memperbaiki, dan memodifikasi sepatu daripada membeli baru. Namun, layanan di pasar masih terpisah antara reparasi dan kostumisasi, sehingga kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Kondisi ini menciptakan peluang bagi hadirnya layanan terintegrasi yang mampu memenuhi kebutuhan perbaikan sekaligus estetika dalam satu tempat. Oke, untuk visi dan misi kami menjadi solusi fungsional dan artistik yang memberikan nyawa baru pada setiap langkah pelanggan. Untuk misi kami yang pertama menjadi layanan perbaikan sepatu yang solutif dan tahan lama. Yang kedua menghadirkan layanan kostumisasi yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga menjadi layanan yang mewujudkan keinginan visual pribadi pelanggan. Yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memperpanjang usia pakai barang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Hafiz. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian tentang tujuan usaha. Jadi untuk tujuan usaha kami ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada jangka pendek dari 1 sampai 6 bulan. Itu untuk membangun brand awareness di media sosial dan mengamankan 20 sampai 50 pelanggan pertama. Lalu untuk jangka menengah 6 sampai 12 bulan ini menjadi tujuan menjadi tujuan utama semua komunitas sneaker lokal, membangun relasi dan menjalin kemitraan dengan toko sepatu lokal. Dan untuk jangka panjangnya 1 sampai 3 tahun, membuka cabang yang lebih besar dan meluncurkan produk perawatan sepatu sendiri. Lalu untuk bab 2, gambaran umum tentang bisnis kami. Jadi bisnis kami ini bernama Step Studio yang berada di subsektor industri kreatif yaitu fashion. Bentuk usaha kami usaha kelompok. Tahun berdirinya itu di tahun 2026. Lokasi usahanya berada di Batam dan media penjualan kami itu berupa toko fisik serta kami memiliki slogan atau tagline yang berbunyi Your Step, Our Step. Okay, next akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, baik untuk jasa yang kita tawarkan di sini yang pertama adalah perbaikan sepatu.
Di situ kita akan melakukan perbaikan sepatu seperti sol dan bagian upper dengan biaya sekitar 50.000. Yang kedua adalah kustomisasi sepatu. Di sini kita melakukan kustomisasi sepatu seperti pengecatan ulang sesuai kebutuhan desain konsumen. Dan itu kita start di harga 150.000. Dan yang terakhir adalah cleaning sepatu. Di situ kita melakukan pembersihan sepatu secara mendalam menggunakan alat dan bahan yang berkualitas dengan harga sekitar 30.000. Selanjutnya adalah tentang keunggulan kompetitif. Aspek keunggulan dari produk kita yang pertama adalah inovasi. Di sini kita menggabungkan dua jasa utama dalam satu toko untuk mempermudah konsumen yang memiliki keperluan perbaikan dan kustomisasi sepatu. Kedua adalah kualitas. Setiap alat dan bahan yang digunakan adalah kualitas yang tinggi. Yang ketiga adalah harga. Kita menawarkan harga yang ramah di kantong. Ya, dan keempat adalah pengalaman pelanggan. Konsumen dapat request berbagai desain untuk kustomisasi sepatunya dan berkonsultasi bersama dengan tenaga ahli kami. Dan yang terakhir adalah nilai sosial. Kami merangkul para seniman lokal untuk bekerja sama dengan kami. Dan selanjutnya adalah brand identity. Nama brand kita terrangkai dari kata step yang berarti bahwa kami percaya langkah pemilik memiliki cerita perjalanannya. Dan kata studio bermakna ruang. Selanjutnya adalah warna korporat. Kita menggunakan warna biru yang bermakna aman dan warna orange sebagai warna semangat. Dan juga latar belakang putih yang bermakna bersih. Dan filosofi brand. Step Studio bermula dari pandangan bahwa sepatu adalah saksi bisu dari setiap langkah perjalanan hidup pemiliknya yang penuh cerita. Dan karakter brand kita adalah kreatif dan solutif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi, targeting, positioning, dan analisis kompetitor dari Step Studio. Segmentasi pasar kami mencakup pria dan wanita usia 15-40 tahun, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga kolektor sepatu. Fokus utamanya adalah masyarakat perkotaan yang peduli dengan perawatan dan tampilan sepatu. Target utama kami adalah mahasiswa, pekerja muda, komunitas sneaker, serta pelaku thrifting yang membutuhkan layanan perbaikan sekaligus custom sepatu. Step Studio diposisikan sebagai studio perawatan sepatu premium yang menggabungkan layanan repair, cleaning, dan custom sepatu dalam satu tempat. Dari analisis kompetitor, kami melihat bahwa sebagian besar pesaing hanya menyediakan satu jenis layanan, sementara itu Step Studio menawarkan 3 layanan sekaligus, sehingga pelanggan bisa mendapatkan solusi yang lebih lengkap dalam satu tempat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Theo. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian analisis SWOT. Analisis SWOT. Pada analisis SWOT, kami melihat kondisi internal dan eksternal bisnis. Kekuatan kami ada pada layanan restorasi dan custom artwork dengan material premium serta tenaga ahli. Peluangnya berasal dari tren sneaker culture dan sustainable fashion. Namun kami juga perlu mengatasi kelemahan seperti proses yang cukup lama, serta mengantisipasi kompetitor baru dan kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya strategi marketing. Untuk strategi pemasaran atau marketing, kami menggunakan konsep 7P. Kami menawarkan layanan restorasi dan custom artwork sesuai dengan harga yang disesuaikan. Lalu promosinya dilakukan melalui media sosial, didukung proses pelayanan yang terstruktur, tim yang responsif, serta identitas merek dan kemasan yang profesional. Selanjutnya yang terakhir adalah media pemasaran digital. Untuk media pemasaran digital, kami berfokus pada Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business. Instagram dan TikTok digunakan untuk membagikan konten Reels, Story, serta video pendek secara rutin. Sedangkan WhatsApp Business digunakan untuk katalog produk dan komunikasi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Kurniawan. Saya akan menjelaskan
strategi target penjualan dan rencana operasional dalam proyek bisnis kami. Yang pertama itu target penjualan. Target penjualan kita ini proyeksi berkala volume pesanan dan fase strategis pengembangan pasar dalam 12 bulan pertama. Untuk bulan pertama sampai bulan ketiga, target unit atau order yang akan didapatkan itu 70 sampai 130 sepatu. Dalam fase perkenalan, fokus utamanya pada pengenalan merek, aktivasi media sosial, serta pengumpulan testimoni pelanggan perdana untuk membangun kredibilitas. Untuk bulan 4 dan sampai bulan 6, target itu akan meningkat 150 sampai 210 sepatu. Untuk di masa fase pertumbuhan, mulai dikenal luas oleh berbagai komunitas, peningkatan rasio, pemesanan ulang, serta tercapainya efisiensi waktu pengerjaan. Untuk bulan 7 sampai bulan 12, target yang akan dicapai itu 250 sampai 300 lebih sepatu. Untuk fase ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, menambah asisten, mulai aktif dalam melayani proyek kerjasama bisnis, dan menerima pesanan borongan. Untuk rencana operasional, kami memilih kegiatan operasional dilakukan secara mandiri di rumah sebagai markas produksi awal, dan infrastruktur dan alat utamanya sendiri didukung peralatan profesional untuk pekerjaan reparasi dan kostum seperti mesin jahit sol sepatu, heat gun atau kompresor mini, airbrush, set lukis detail, alat press sol, catut, rak pengering, lap microfiber, serta sikat cuci premium. Untuk selanjutnya, next akan dipresentasikan oleh Dava Ilham. Baik, pada bagian ini alur produksi. Adapun tahapan proses pertama adalah penerimaan pesanan, di mana pelanggan memperlihatkan kondisi sepatu, berdiskusi tentang keluhannya, ide, dan juga penentuan harga dengan estimasi 1 hari. Selanjutnya ada produksi, di mana melakukan pengeleman ulang, jahit, pengecetan, sampai juga pelukisan, tergantung dengan orderan pelanggan, estimasi 3-7 hari. Selanjutnya ada quality control, di mana kami melakukan pengecekan ulang terhadap lem atau jahitannya sudah rapi atau benar, warnanya, apakah sudah diberi waterproofing, dengan estimasi 1 hari. Selanjutnya ada pengemasan. Produk akan dimasuk ke dalam kemasan yang sudah diberi penyangga sepatu dengan logo, step studio, dan juga pemberian nota. Estimasi 1 hari. Selanjutnya ada pengiriman. Kami akan mengabari pelanggan bahwa oke, sepatunya sudah ready, boleh diambil di step studionya langsung atau pengiriman melalui kurir dengan estimasi 1 hari. Terakhir ada after sales dan feedback, di mana kami memberikan garansi untuk reparasi sepatu kepada pelanggan dengan estimasi 5 hari. Tabel selanjutnya akan membahas tentang kebutuhan SDM, di mana ada posisi founder atau CEO yang mengelola keseluruhan bisnis dengan jumlah orang 2 orang. Selanjutnya ada pemasaran dan media sosial yang mengelola konten dan promosi sebanyak 2 orang. Ada bagian yang mengurus keuangan, pembukuan dana masuk dan keluar sebanyak 2 orang, dan tentu saja ada juga tenaga produksi yang langsung mengeksekusi produk dan jasa sebanyak 4 orang. Selanjutnya ada tabel modal awal dan sumber pendanaan, di mana dalamnya tertera peralatan dan perlengkapan produksi sebesar 2 juta, bahan baku atau stok awal 1.500.000, pembuatan brand dan identitas visual 500, Canva Pro 95.000, modal kerja untuk 2 bulan pertama 4 juta, dan tentu saja ada biaya tak terduga sebesar 1 juta. Dengan total modal awal 9.095.000 dihitung sebagai sumber dana modal sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Egy Francius. Baik, saya akan menjelaskan tentang proyeksi pendapatan selama 6 bulan pertama. Jadi kita sendiri menargetkan pertumbuhan perjualan dari 78 sepatu di bulan pertama
hingga 208 sepatu di bulan ke-6 dengan harga jual 90.000 per unit. Dan hasilnya, laba bersih bulanan kita akan meningkat tajam sebesar 1.365.000 menjadi 10.465.000. Berdasarkan analisis BEP, titik impas kita berada di angka 59 pasang atau sekitar 5.265.000 per bulan. Karena target pertama sudah melewati angka tersebut, kita mengestimasikan sudah mencapai BEP sejak bulan pertama. Baik, untuk yang terakhir, untuk proyeksi tahunan, bisnis ini menargetkan untuk meraup total pendapatan sebesar 212.220.000 setelah dikurangin HPP, biaya operasional, dan pajak. Kita diproyeksikan mengantongi laba bersih akhir atau net profit sebesar 114.858.900 di tahun pertama. Jadi baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Habli Rahman. Oke, saya akan menjelaskan di bab 7 di bagian penutup, yang mana nanti kesimpulannya adalah Step Studio merupakan sebuah terobosan inovatif di subsektor industri kreatif fashion yang hadir untuk menjawab efisiensi pasar dengan mengintegrasikan 3 layanan utama, yaitu repair, cleaning, dan custom sepatu. Untuk peluang besar bagi Step Studio sangat terbuka lebar tentunya, seiring dengan pesatnya pertumbuhan sneaker culture dan meningkatnya kesadaran masyarakat urban terhadap gaya hidup berkelanjutan. Seluruh manajemen dan tim Step Studio akan berkomitmen penuh untuk mewujudkan visinya, yaitu adalah menjadi solusi fungsional, gak artistik, yang memberikan nyawa baru pada setiap langkah pelanggan. Nilai utama bisnis yang berakar pada aspek keahlian, kreativitas tinggi, dan harga yang tetap ramah tentunya di kantong para customer nanti. Lebih dari sekedar mengerjakan probabilitas, Step Studio didirikan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan ekosistem industri kreatif. Untuk rencana pengembangannya, di bulan pertama adalah fase validasi, yaitu peluncuran operasional studio rumahan dengan membangun sistem kerja 2 orang, owner 1, dan karyawan 1. Dan indikator keberhasilan adalah mencapai target penjualan 78 sampai 104 unit per bulan. Untuk di bulan 4 sampai ke bulan 6, fase pertumbuhan, yaitu optimalisasi alur kerja, mencapai titik impas atau BEP, operasional dan memperkuat brand awareness di media sosial. Targetnya adalah 156 sampai 208 unit. Untuk bulan ke-7 sampai bulan ke-12, rekrutmen 2 staf baru. Jadi ada total 3 orang. Untuk indikator keberhasilannya, mencapai volume penjualan 300 lebih unit per bulan. Untuk di tahun kedua, fase optimalisasi memperluas lini layanan. Untuk indikatornya pertumbuhan omset 50% dari tahun pertama. Di tahun ketiga sampai kelima adalah membuka cabang di kota lain. Dengan indikator brand awareness regional nasional memiliki lebih dari 2 cabang, operasional dan probabilitas stabil di atas 25%. Oke, ini untuk brand identity kami. Ini color palette. Tipografi kami menggunakan Arial regular. Oh, sorry, mungkin untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Ilham Pangestu. Boleh next. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian foto produk. Slide ini menampilkan contoh hasil layanan Step Studio, yaitu cleaning, repair, dan custom sepatu. Foto ini menunjukkan kualitas pengerjaan agar pelanggan lebih yakin dengan hasil yang diberikan. Next. Pada slide ini menunjukkan mock-up memperlihatkan penerapan identitas pada Visual Step Studio untuk kemasan dan media promosi sehingga brand terlihat lebih profesional dan konsisten. Selanjutnya, dan ini untuk media sosial yang kami gunakan sebagai sarana promosi dengan menampilkan hasil pengerjaan, edukasi, dan promo untuk meningkatkan brand awareness serta menarik. Selanjutnya, di bagian riset,
hasil riset menunjukkan di sini berupa data masih sedikit usaha yang menyediakan layanan repair, cleaning, dan custom dalam satu tempat. Hal ini menjadi peluang bagi Step Studio. Selanjutnya, kerincian anggaran biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan total modal awal yang digunakan sebesar 9.095.000 yang digunakan untuk peralatan, bahan baku, branding, operasional, dan dana cadangan. Selanjutnya, masuk ke biodata anggota kelompok kami. Yang pertama ada Habli Rahman, Miracle Theophilus Dungus, Egy Fransius Zebua, M. Hafiz, Ilham Kurniawan. Selanjutnya, ada saya sendiri sebagai Ilham Pangestu dan Dimas Rangga Kuncoro, M. Rian Revandi, Dava Ilham Zubed, dan Muhammad Bintang Syahrul Putra Basupi. Cukup sekian untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.